Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari segala musibah termasuk virus corona. Anak-anak Bapak semuanya, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang puasa. Puasa atau sebut namanya as-shaum. Dalam pengertian bahasa adalah menahan dan berhenti dari sesuatu. Sedangkan dalam istilah agama artinya menahan dari makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri mulai waktu fajar sampai datangnya maghrib. Karena semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi itu merupakan pengertian tentang puasa, itu menahan dari lapar dan dahaga. Kemudian ada syarat wajib berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa kepada setiap orang yang memiliki atau memenuhi syarat sebagaimana yang pertama adalah beragama Islam. Ini syarat yang penting. Jadi kalau kita sudah beragama Islam, kita diwajibkan berpuasa. Kemudian yang kedua adalah berakal. Maksud berakal di sini adalah dia sehat akalnya, tidak gila. Kemudian yang ketiga adalah baligh dewasa. Ini sudah diwajibkan kepada mereka yang sudah baligh atau dewasa. Jadi kalau anak-anak dia masih disebut namanya tarbiyatul amal. Disebut namanya adalah latihan untuk beramal. Dilatih nanti supaya nanti ketika dia dewasa, dia terbiasa untuk berpuasa. Kemudian berikutnya adalah kuat atau mampu dia melaksanakan berpuasa. Sehat fisik dia berpuasa. Jika dia sakit atau musafir atau ibu hamil atau ibu yang menyusui, boleh dia berbuka puasa, ya, dan mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Bagi mereka yang usia lanjut atau lansia tidak kuat berpuasa, ini atau pekerja berat ya, atau ibu yang menyusui, ibu hamil, ini tidak boleh berpuasa. Ya. Ini juga harus diganti atau disebut namanya membayar fidyah. Setiap hari memberi makan sehari bagi orang-orang yang miskin. Berikutnya tentang rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Yang pertama, berniat sengaja dalam hati setiap hari, atau dia berniat pada malam hari untuk berpuasa besok hari. Ya. Waktu mulai terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq. Adapun lafaz niat puasa Ramadan yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi syanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan betul di dalam hati kita lillahi taala, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Jadi kalau kita berniat puasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan. Ini rukun yang kedua.
menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Seseorang akan batal puasanya apabila makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja. Bagaimana dengan tidak sengaja? Ini tidak membatalkan. Misalnya dia ketika selesai salat subuh dia tertidur, kemudian dia bangun tanpa sengaja dia minum 2 gelas. Ini luar biasa. Ini sebuah nikmat. Kemudian dia makan, setelah kenyang dia baru sadar dia berpuasa. Apakah puasanya batal? Tidak, karena dia tidak sengaja atau dia lupa. Kemudian berikutnya, memasukkan sesuatu pada lubang anggota badan. Ini juga membatalkan puasa. Kemudian berikutnya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu bagaimana, Pak? Itu dia memasukkan ke ujung jarinya, ke mulutnya, ia gorok itu, ia masukkan itu, sehingga dia mengeluarkan muntah. Nah, ini disebut namanya muntah dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Kemudian hilang akal. Hilang akal karena mabuk atau pingsan atau gila. Nah, ini juga membatalkan puasa. Berikutnya keluar darah haid. Ini bagi wanita yang sudah balik. Atau nifas bagi kaum wanita. Ini wanita yang melahirkan. Selama dia melahirkan, selama 40 hari itu akan keluar darah, maka dia tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa, maka batal puasanya. Kemudian ini bersetubuh di siang hari atau keluar mani dikarenakan sengaja. Kemudian yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Anak bapak semuanya, inilah merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui agar kita betul-betul puasa pada bulan suci Ramadan ini, puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa kita. Dengan demikian puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga nantinya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala label taqwa la'allakum tattaqun. Bapak semuanya, hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita dan semoga juga puasa kita tahun ini menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.